Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika. Di pertemuan kali ini kita akan melakukan studi kasus tentang teori belajar kognitif pada pembelajaran matematika. Oke, kita langsung saja masuk pada materinya. Adakah yang kenal dengan Bapak di foto ini? Ya, ini adalah foto dari seorang tokoh psikolog pendidikan yang sangat terkenal yang bernama Jean Piaget. Salah satu teori yang sangat terkenal dari Jean Piaget yaitu mengenai tahapan perkembangan. Di sini, beliau mengklasifikasikan tahapan perkembangan manusia ke dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori motor yang berlangsung sejak kita berumur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu tahap praoperasional yang berlangsung sejak 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret sejak 7 sampai 11 tahun dan yang terakhir atau yang keempat yaitu tahap operasional formal sejak 11 sampai 15 tahun. Nah, tahap operasional formal ini merupakan tingkatan perkembangan yang paling tinggi, di mana pada tahapan ini individu sudah mampu berpikir secara abstrak. Di sini ternyata ada salah satu penelitian, ini penelitian saya yang barusan saja saya publish pada tahun 2025. Di dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kita meningkatkan kemampuan berpikir abstrak mahasiswa melalui penggunaan media visual. Nah, di sini artikel yang pertama silahkan di-download melalui link berikut. Oke, hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan bahwasannya penggunaan media visual 3 dimensi memiliki pengaruh yang kuat terhadap kemampuan abstraksi matematis. Nah, ternyata bahkan ketika kita sudah berada pada tingkatan yang paling tinggi pada tahapan perkembangan, ternyata kita juga masih saja memiliki masalah pada kemampuan untuk berpikir abstrak. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menggunakan media visual yang akan membantu kita untuk mengantarkan kita pada tahapan berpikir dari konkret menuju abstrak. Kita juga mempunyai jurnal internasional yang dipublish pada tahun 2024. Di sini silahkan di-download artikelnya sebagaimana link berikut. Hasil daripada penelitian ini yaitu ternyata mengatakan bahwa penggunaan GeoGebra meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah. Nah, jadi jika di artikel sebelumnya telah menyatakan bahwa penggunaan media visual itu membantu seseorang untuk berpikir secara abstrak, nah di sini lebih khusus lagi. Media visual yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika yaitu GeoGebra. Di sini dapat diakses dengan 2 cara, bisa juga melalui online web tanpa perlu mendownload tentunya, tetapi di sini kita memerlukan akses secara online. Kalian bisa membukanya pada link berikut untuk mengakses aplikasinya, atau bisa juga di-download secara langsung agar dapat digunakan jangka panjang secara offline. Oke, baik, seperti apa aplikasinya? Kita simak penggunaan GeoGebra berikut. Oke, ini dia tampilan dari aplikasi GeoGebra. Nah, di sini GeoGebra dapat menampilkan berbagai objek matematis dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, misalnya ketika kita sedang belajar matematika, kita seringkali diminta untuk menggambar grafik secara manual. Contohnya saja, misalnya kita akan menggambar grafik dari 2x tambah 1 misalnya. Nah, untuk grafik sederhana seperti ini, jika kita menggambar secara manual, masih mudah untuk kita lakukan. Nah, tetapi bagaimana dengan grafik-grafik yang
lebih kompleks ya, misalnya grafik-grafik yang berpangkat 2 misalnya, seperti contoh berikut. Nah, di sini secara otomatis kita hanya perlu mengetik bentuk aljabar dari grafiknya. Kemudian nanti akan langsung ditampilkan oleh aplikasi GeoGebra. Nah, di sini kita juga bisa menentukan berbagai macam operasi yang berkaitan dengan grafik. Misalnya kita bisa menentukan titik potong antara kedua grafik. Seperti yang tampak di sini ada titik A dan titik B yang merupakan titik potong dari kedua grafik ini. Selain itu, kita juga bisa mengidentifikasi luas di antara dua grafik. Misalnya, kita akan mencari luas di antara grafik kurva F dan G yang dibatasi oleh titik min 2 sampai 0. Nah, di sini ada daerah yang berwarna merah di sini. Nah, ini menandakan luas daerah dari grafik yang kita tuju. Nah, biasanya pada materi ini siswa banyak mengalami kesulitan dalam menggambar grafik, menentukan titik potong, ataupun melakukan operasi integral untuk menentukan luas daerah. Nah, dengan bantuan aplikasi GeoGebra ini, tentunya akan lebih mudah bagi siswa untuk yakin dengan jawaban yang diperoleh secara manual, sehingga siswa bisa mencocokkan antara jawaban yang dia peroleh secara manual dengan yang dikerjakan menggunakan GeoGebra. Contoh yang berikutnya, di sini kita mempunyai sebuah grafik. Kemudian di sini ada luas daerah ya yang berwarna merah. Ini adalah luas daerah yang dibatasi oleh grafik dan juga sumbu X. Kemudian juga dibatasi oleh X sama dengan 0 hingga X sama dengan 2. Nah, di sini kita akan mencari volume benda putar dari grafik tersebut ya, dari daerah tersebut. Nah, otomatis kita memerlukan tampilan secara 3 dimensi. Nah, di sini GeoGebra mampu memberikan tampilan visual baik dengan 2 dimensi maupun 3 dimensi. Yang sebelah kanan ini merupakan bentuk 3 dimensinya. Jadi kita bisa menjelaskan ilustrasi kepada siswa seperti berikut. Jadi misalnya kita mempunyai sebuah garis, kemudian garis tersebut kita putar hingga mencapai 360 derajat, maka akan membentuk yang namanya volume benda putar. Nah, ilustrasi-ilustrasi seperti ini sangat membantu sekali siswa agar mereka mampu berpikir secara abstrak. Tidak hanya pada materi ini ya, masih banyak lagi materi dan konsep matematika lainnya yang dapat divisualisasikan oleh GeoGebra. GeoGebra bahkan juga telah menyediakan beberapa contoh ilustrasi jika sewaktu-waktu guru membutuhkan pengantar berupa media visual untuk memberikan penjelasan kepada siswa. Nah, salah satu contoh di sini yaitu ada ilustrasi mengenai irisan pada tabung atau silinder. Kemudian ada juga banyak ilustrasi lainnya, misalnya ilustrasi tentang jaring-jaring kubus, kemudian irisan pada bentuk kerucut, volume benda putar, sudut-sudut pada segitiga, ada juga lingkaran, dan masih banyak lagi. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, saat ini masalah yang paling banyak terjadi yaitu banyak siswa yang sudah berada pada tahap operasional formal tetapi belum mampu berpikir abstrak secara maksimal. Solusi atas hal tersebut adalah kita dapat menggunakan media visual untuk membantu mengantar siswa berpikir abstrak. GeoGebra menjadi alat yang tepat untuk digunakan karena memiliki fitur 2 dimensi dan 3 dimensi serta mudah diakses. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas bersama pada pertemuan kali ini. Selanjutnya nanti kita akan melakukan berbagai studi kasus lagi pada topik-topik berikutnya. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.